Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Di video kali ini kita akan coba menyelesaikan challenge 2 lecture 5 dari tugas kita di kelas Cyber Security Accelerates. Jadi kalau kita buka tugasnya, nah untuk challenge 2 ini kita diminta untuk bermain firewall. Nah, firewallnya ini dari segi servernya di Linux, artinya kita akan menggunakan IP tables. Nah, ini ada materinya di sini. Tapi seperti biasa, ini formnya. Tapi seperti biasa, kita akan langsung fokus ke pengerjaan challenge. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman, usahakan terlebih dahulu baca materinya karena sebenarnya materi ini sangat berguna. Jadi kita akan coba langsung kerjakan challenge. Ada 5 nomor seperti biasa. Yang pertama kita review dulu untuk soalnya biar kita tidak sesat di jalan. Yang pertama, change the default policy of forward chain to drop in CyberEdge GW. Oh iya, ini yang agak penting. Saat kita jalankan CyberEdge Lab 3, CyberCTL Start Lab 3, nanti kita akan dapat 3 host. Ada 3 server yang bisa kita, ada 3 mesin VM yang bisa kita akses nanti. Ada CyberEdge, apa namanya tadi itu? Nah, ada CyberEdge web server, ada CyberEdge GW atau gateway, dan ada CyberEdge client. Nah, CyberEdge GW ini ibarat sebagai router dia. Oke, nah jadi change the default policy of forward chain to drop in CyberEdge GW. Nah, artinya kita untuk nomor 1 ini kita kerjakannya di CyberEdge GW. Lalu untuk nomor 2, block ICMP ping from CyberEdge web server to CyberEdge GW. Nah, artinya ini juga kayaknya kita lakukan di CyberEdge GW. Nah, karena kita harus memblokir koneksi ping protokol ICMP ping dari CyberEdge web server ke CyberEdge GW. Nah, kita akan buat filternya di sini nanti. Lalu untuk nomor 3, block SSH remote access from CyberEdge web server and CyberEdge client to CyberEdge GW. Nah, ini artinya di CyberEdge GW juga karena yang punya akses SSH nanti kan sebagai server itu kan ini CyberEdge GW-nya. Lalu yang keempat, block FTP access from CyberEdge GW to CyberEdge web server and make sure only CyberEdge client can access FTP. Nah, ini ternyata juga dilakukan di CyberEdge GW. Nah, ini kalau kita salah memahami soal, mungkin nanti seperti saya kemarin sesat di jalan ya. Meskipun saya juga agak bingung sih dengan soal yang ini. Jadi kita diminta untuk memblokir akses FTP dari CyberEdge GW ke CyberEdge web server. Nah, artinya saya pikir kemarin ini kita utak-atiknya di sini lewat CyberEdge web server, ternyata tetap di GW. Jadi nanti ada 2 filter. Untuk kita akan terapkan filter di CyberEdge GW itu untuk output kita akan melarang web server paket dari web server ini keluar, dan untuk input kita akan mengizinkan dari CyberEdge client. Nah, yang kelima, troubleshoot why CyberEdge client can access HTTP service in CyberEdge web server with call. Oke. Nah, ini nanti pasti kita kerjakannya di antara web server sama client ya untuk yang nomor 5 ini. Jadi nomor 1 di CyberEdge GW, nomor 2 di CyberEdge GW, nomor 3 dan nomor 4 juga di CyberEdge GW. Jadi yang nomor 5 baru kita main di CyberEdge web server dan juga CyberEdge client. Oke, kita langsung fokus buka ini labnya. Jadi lab kita sekarang ada di sini. Seperti biasa kita buka terminal. Nah, tapi sebelum kita langsung start seperti biasa, ada beberapa kendala sebenarnya yang kita alami di kelas. Nah, dan Bang Kusumo juga sudah berikan kita langkah-langkah troubleshootingnya seperti apa. Entah itu saat kita sedang mengakses ingin start labnya dan yang lainnya. Nah, jadi ada beberapa yang perlu kita lakukan. Nah, ini sudah saya catat. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi atau mungkin kembali lihat di chat kelas kita, itu ada dikasihkan sama Bang Kusumo. Nah, jadi untuk tugas pertama kita akan melakukan reset VM untuk memastikan VM-nya bersih, jadi terhindar dari berbagai jenis masalah lah pokoknya. Nah, jadi ada 5 langkah dikasihkan Bang Kusuma di sini. Yang pertama kita akan ngedit ini file host. Ini file DNS-nya. Nah, nanti kita hapus semua isinya lalu sisakan ini di dalamnya. Lalu yang kedua kita akan hapus ini dockernya dari virtual machine lab-nya. Lalu kita akan buat kembali dia. Terus untuk public key-nya kita nanti ada public key juga di sini, nanti kita mainkan di SSH copy ID lalu kita restart. Oke, nanti yang di bawah ini akan sambil berjalan. Jadi ini yang di bawah ini ketika kita sudah jalankan CyberEdge Lab 3. Nanti
teman-teman bisa lihat bagaimana langkah yang kita lakukan. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan fokus ke bagian reset VM-nya dulu. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan edit file ini, etc host. Nah, kita akan bawa 5 baris ini dan kita akan isi di dalamnya. Jadi kita lakukan ini di VM kita ya, bukan saat kita sudah menjalankan ini lab 3-nya. Nah, ini kita lakukan di VM kita yang utama. Nah, di sini dia. Oke. Oh, kita pakai perintah sudo ya, sudo nano etc host. Nah, ini kalau teman-teman enter untuk pertama kali. Oh, sorry, ini salah password. Nah, mungkin awalnya itu akan lebih banyak daripada ini. Nah, ini akan jauh lebih banyak daripada ini. Jadi untuk yang etc host, ini tinggal kita hapus semua dulu, kita bersihkan. Nah, lagi hujan di sini guys ya, jadi mohon maaf semoga kedengaran. Nah, 5 baris ini tinggal kita salin aja ke dalam etc hostnya. Kita copy, Ctrl Shift V. Oke. Kalau misalnya nggak bisa di copy paste ya teman-teman harus tulis manual artinya. Nah, setelah 5 baris ini tertulis, ini sebenarnya ini apa? IP dan juga hostname dari mesin-mesin kita. Ini biar VM utama kita bisa mengenali mereka lewat nama hostname tanpa perlu kita mengetikkan IP. Jadi menurut saya ini cukup penting. Nah, kalau sudah kita tuliskan, kita save, Ctrl S, Ctrl X. Nah, sudah selesai. Nah, untuk teman-teman yang kemarin ikuti tutorial saya waktu di challenge 1, pastikan kalian sudah matikan konfigurasi yang di sini ya. Yang SSH config ini teman-teman pagari. Nah, jadi kita matikan sementara waktu. Oke, kalau sudah di save lalu keluar. Oke, berikutnya kita jalankan perintah docker rm-f $docker psaq. Nah, ini fungsinya untuk menghapus VM yang sedang berjalan di dalamnya. VM dari docker ya. Nah, ini kalau kita eksekusi docker rm-f. Nah, ini ada docker ps -aq. Nah, enter. Nah, ini ada 4 VM docker yang sudah terhapus. Nah, kita akan coba rebuild pakai perintah docker run itd. Ini sebenarnya teman-teman kalau ketikkan docker run ini sudah otomatis ada nih history perintahnya. Jadi kita langsung ambil aja. Kalau teman-teman tidak dapat history perintahnya, teman-teman harus ketik ulang lagi. Nanti kita akan tuliskan di deskripsi atau mungkin kalian bisa lihat kembali ke grup kelas kita. Nah, ini sudah tercreate ulang VM-nya. Lalu, nah, public key-nya kita copy terus start ulang lab 3. Nah, jadi untuk copy public key ini nanti akan kita lakukan ini nomor 4 sama 5 ini nanti setelah ini ya, setelah kita jalankan ini. Ini akan ada di sini juga nih. Nah, jadi kalau kita lihat saat kita menjalankan VM-nya, nah, kita akan banyak dimintai password nih. Dari 3 mesin tadi itu masing-masing akan minta password terus. Nah, lalu ini ada ini apa autentikasi pertama dari SSH-nya, kita disuruh ketik yes ya, kita ketikkan yes. Nanti ketika selesai apa ini permission, tapi kayaknya kita nggak dapat yang begini nih. Nah, nanti kalau misalnya labnya sudah bisa berjalan dengan baik, kita baru mainkan copy ini apa SSH-nya public key-nya. Nah, jadi sampai di sini kita mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya saya agak cepat di sini karena jam 10 nanti ada kerjaan lain. Nah, jadi kalau sudah selesai melakukan rebuild VM, kita coba aja dulu untuk nyalakan VM-nya. Jadi teman-teman bisa langsung ini ketikkan ctl start lab 3. Oh iya, usahakan sebelum kita eksekusi yang beginian teman-teman sudah update terlebih dahulu labnya. Ini kita start. Nah, lihat kita dimintai password seperti biasa, kita ketikkan saja passwordnya student, minus juga student. Ini prosesnya mungkin agak makan waktu ya, malah menurut saya lebih lama makan waktu yang di sini daripada ngerjakan konfigurasinya. Nah, ini ya siap-siap lah kita ngisi password terus.
Jadi setiap mesin dari yang tiga tadi itu, dari GW, client sama web server, itu masing-masing akan install ini dulu apa, dependensi dari paket-paket aplikasi yang mereka perlukan. Jadi ada update dan install yang berjalan di sini. Nah, ini agak makan waktu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Setiap kali diminta password, teman-teman masukkan aja. Nah ini kalau teman-teman lihat ini kan udah asing nih, ini lagi apt update nih mesin-mesinnya. Nah ini ada yang lagi install, jadi kita biarkan dia berjalan sebagaimana mestinya. Nah ini dimintai password lagi, kita masukkan lagi. Ini dimintai password, masukkan lagi. Nah beginilah kita diminta untuk bersabar. Ini lagi masukkan password lagi. Nah kalau misalnya yang dia ada prom begini, ini nggak perlu kita isi, otomatis nanti jalan sendiri tuh. Jadi jangan sambil ngetik, kita cukup ngetikkan password pas ada yang beginian, prom begini. Ini ketahuan ini prom SSH, jadi kita ketikkan dulu. Saya lupa saya sudah ketik atau belum, jadi kita backspace dulu. Oke, ketikkan password, enter. Dimintai password lagi, isi lagi. Dimintai password lagi, ketik lagi. Oke. Nah alhamdulillah, kalau misalnya sudah seperti ini teman-teman, ini kita lihat kan labnya sudah berjalan nih.
Nah, kita sudah punya ada 3 mesin di sini nih. Ada Cyberats web server, GW sama klien, dan ada yang Node 2. Tapi kita nggak pernah main ke sini lagi nanti. Jadi aman. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, sudah selesai nih lewat masa password begini, kita baru kopikan public key kita ke setiap ini mesin-mesinnya. Nanti kita akan lempar pakai SSH copy ID. Nah, jadi untuk kedepannya kalau kita sudah lemparkan public key kita dan sudah dikenali sama tiap-tiap mesin ini, kita tidak akan perlu lagi dimintai password ketika melakukan SSH dan ketika kita akan melakukan grading. Nah, jadi untuk perintahnya kita tinggal masukkan seperti ini, SSH. Aduh, apa itu? Ah, ini enggak apa-apa nih kalau tiba-tiba muncul seperti ini. Apa skip aja. Tekan enter untuk skipnya. Ini saya enggak tahu tiba-tiba muncul. Nah, jadi di sini kan ada 4 hostname ya, ada 4 mesin. Nah, ini 4-4-nya akan kita lemparkan public key kita. Jadi perintahnya SSH copy ID -i untuk identifikasi filenya. Lalu tilde /.ssh id rsa.pub. Lalu untuk yang pertama kita akan lemparkan dia ke Cyberats Node 2. Nah, jadi ingat ya, ini yang ID RSA pub nih. Ini memang ada default di mesin kita, di mesin utama kita yang ini. Jadi ini public key kita. Untuk hostname yang pertama akan kita lemparkan public key kita, ini yang Cyberats Node 2. Nah, kita bikin berurutan aja lah sesuai dengan yang di sini ya. Kita lemparkan dulu, masukkan password student seperti biasa. Nah, sekarang sudah ditambahkan. Oke. Berikutnya Cyberats yang mana lagi nih? Web server, GW sama klien. Oke. Web server, nah, kita masukkan password juga. Oke. Key sudah ditambahkan. Oke. Web server. Sekarang yang GW. Kita enter. Student. Sudah ditambahkan juga, alhamdulillah. Oke. Ulangi lagi. Sekarang terakhir yang klien. Nah, student. Oke. Nah, jadi sekarang dari 4 hostname tadi, 4 mesin VM tadi ya, ini semuanya sudah kenali perangkat kita lewat public key kita di SSH. Jadi ketika kita akan melakukan ini SSH ke Cyberats GW misalnya, nah itu kita langsung masuk. Nggak perlu lagi pakai password, dan ketika grading kita akan langsung pemeriksaan, nggak perlu lagi masukkan password. Oke. Nah, saya akan kerjakan ini kalau misalnya sudah selesai di sini ya teman-teman, saya akan kerjakan di terminal yang terpisah biar teman-teman gampang buat melihatnya. Jadi saya akan jalankan satu terminal lagi. Ini saya minimas ya untuk terminal yang ini. Jadi untuk terminal yang ini yang kita fokuskan untuk kita jalankan di satu terminal aja sih. Nah, jadi untuk terminal yang ini saya nggak buat baru lah, saya split aja lah. Nah, ini saya split vertikal. Nah, jadi untuk yang sebelah kiri ini nanti akan kita lakukan grading. Nah, sebelah kanan ini untuk Cyberats GW. Jadi kita akan masuk dulu SSH Cyberats GW. Nah, aduh. Enter. Dash. Saya tandai, saya ubah dulu tandanya. Kalau ini jadi Cyberats GW. Nah, untuk ini saya kasih tanda. Ini cuma penanda ya teman-teman ya. Left VN. Nah, lalu saya akan buat tab baru. Kalau teman-teman nggak tahu tab baru di terminal, kita bisa buatnya pakai ini, Ctrl Shift T. Nah, ini ada tab baru sekarang di sini. Jadi ada 2 tab, ini saya kasihkan 01 di sini 02. Ini nggak wajib teman-teman ikut ya, tapi saya mau rapi aja terminal saya di sini. Nah, jadi untuk yang ini fokusnya di bagian grading nanti. Ini untuk pengerjaan di Cyberats GW. Ini untuk, nah kita akan bagi 2 lagi. Ini untuk yang Cyberats web server, dan ini untuk yang Cyberats client. Nah, jadi kita SSH dulu Cyberats web server dash, lalu Cyberats SSH Cyberats client, kita dash juga. Nah, sekarang kalau sudah siap seperti ini ya teman-teman, kita akan fokus pengerjaan ke Cyberats GW dulu. Nah, jadi IP tables ini sudah ada di sini. Nah, ini kalau kita lihat sudah IP tables. Nah, ini IP tablesnya sudah terinstall ya. Jadi ini kalau teman-teman mau pelajari perintahnya, tinggal pakai yang parameter minus help tadi. Ini bisa dipelajari di sini. Tapi kita akan coba kerjakan dengan cepat sesuai soal yang diminta. Jadi untuk disiplin yang pertama kali kita lakukan ketika kita akan melakukan filterisasi atau konfigurasi lanjutan di IP tables,
kita usahakan untuk bersihkan dulu rules atau peraturan yang ada di iptables-nya, karena kita mau ngulang dari awal. Nah, ini kita masukkan perintah sudo iptables min flash, ini enter. Ini kalau mau teman-teman mau lihat daftar rules yang ada di iptables, ini pakai perintah -l -t -m, L nya huruf besar. Nah, ini kalau kita lihat ya masih kosong kan ya. Nah, ini belum ada filter lain yang kita terapkan di sini. Jadi ada 3 chain di sini, ada input, forward, sama output. Nah, jadi kalau kita baca tugas nomor 1, change the default policy of forward chain to drop in CyberX GW. Nah, jadi untuk chain forward ini, polisi utamanya itu dia harusnya cuma menerima accept. Nah, ini kita akan ubah jadi drop. Nah, caranya seperti apa? Ini sudo iptables -p besar untuk polisi, lalu yang forward, terus spasi kita ubah jadi drop. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita jalankan list lagi. Nah, ini kan polisinya masih accept nih. Nah, di sini. Jadi kalau kita jalankan sekarang, setelah kita diubah, nah dia polisinya jadi drop. Nomor 2, block ICMP ping from CyberX web server to CyberX GW. Nah, artinya di CyberX GW kita buat sebuah filter input yang memblokir protokol ICMP. Nah, ini perintahnya sudo iptables -p untuk protokol, ini protokol ICMP. Lalu source-nya datang dari CyberX web server. Nah, lalu untuk aksi yang kita lakukan, kita akan lakukan drop. Ya, block ICMP ping from CyberX web server to CyberX GW. Oke, cuma yang web server aja. Ini kalau kita enter, waduh salah. Oh iya, lupa. Ada yang ini -a untuk append atau tambahkan perintah atau rules baru. Nah, ini masuknya di chain input. Nah, jadi ini perintah lengkapnya nih. Sudo iptables -a input -p ICMP -s CyberX web server -g drop. Oke, nah sekarang kalau kita lihat lagi untuk filter. Nah, sekarang sudah ada filter di bagian chain input, itu drop ketika ada protokol ICMP yang masuk. Nah, ini sudah aman ya. Source-nya datang dari 172.11.03. Nah, itu kalau kita lihat 172.11.03 itu datang dari web server. Oke. Kita lanjut ke nomor 3, block SSH remote access from CyberX web server and CyberX client to CyberX GW. Nah, ini kita kerjakan. Sebenarnya nanti kita akan ini ya, timpa double nanti ya, karena kalau teman-teman lihat diskusi kita di Discord, ternyata pemeriksaan dari gradingnya itu dia harus memastikan kalau yang blokir SSH itu ada di rules paling bawah. Nah, tapi nggak apa-apa, kita jalankan aja dulu yang ini, nanti kita timpa deh berikutnya. Jadi untuk permintaannya adalah kita diminta blokir akses SSH, protokol SSH dari CyberX web server dan CyberX client ke CyberX GW. Nah, artinya kita kerjakan di CyberX GW juga. Perintahnya langsung sudo iptables -a input pasti di input. Lalu untuk protokolnya kita nggak bisa tulis SSH ya, karena dia nggak akan dikenali. Protokolnya adalah TCP. Lalu untuk portnya itu di port 22. Nah, SSH kan di 22. Lalu sumbernya ini CyberX web server -g drop. Nah, ini kita akan dropkan dia. Lalu kita ulangi perintah yang sama, cuma tinggal ubah ininya aja, source-nya. Nah, ini sekarang source-nya jadi client. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat lagi, nah sekarang ada 2 filter baru di bagian input. Ini untuk memblokir akses SSH dari port 22 yang datangnya dari ini CyberX web server sama CyberX client. Tuh. Lanjut nomor 3, block FTP access from CyberX GW to CyberX web server and make sure only CyberX client can access FTP. Nah, artinya kita dilarang paket dari CyberX GW kita itu dilarang mengakses FTP ke CyberX web server. Ini artinya mainnya di output, di filter output nanti deh. Nah, lalu yang boleh lewat itu cuma CyberX client yang boleh mengakses FTP. Nah, ini kita kerjakan di CyberX GW selaku gateway atau router. Nah, jadi kita akan buatkan 2 rules. Rules yang pertama itu untuk memblokir koneksi keluar kita ke FTP-nya CyberX web server, dan rules yang kedua itu mengizinkan allow masuknya akses FTP ke web server dari client. Jadi sudo iptables -a output. Nah, ini yang penting, output terus
protokolnya TCP, deportnya 21. Lalu nah karena kita ininya output, ini artinya bukan source ya, tapi destination, jadi -D kita pakai di sini. Nah, kita melarang paket kita itu jalan ke CyberWeb web server. Web server. Nah, lalu actionnya adalah drop. Nah, filter yang kedua ini sudo IP tables -A input -P TCP -deport 21 -D. Ini pakai S karena input. Ini CyberWeb client -J accept. Nah, kalau kita lihat sekarang nah sekarang kita punya ada rules baru di bagian input ini untuk menerima koneksi dari CyberWeb client untuk mengakses ini FTP. Lalu yang dari output ini kita larang web server untuk keluar. Kita larang dia ini dari paket dari dalam kita yang CyberWeb GW itu untuk keluar ke CyberWeb web server ke port 21. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau kita tidak timpa lagi SSH-nya yang ini kan rulesnya sudah ada nih SSH-nya di sini. Nah, itu harus kita timpa lagi di bawah dia. Nah, tapi kalau teman-teman tadi mau eksperimen sedikit, mungkin bisa di skip tadi yang kita di sini, yang di bagian SSH tadi. Kerjakan FTP dulu baru SSH-nya. Nah, tapi kita di sini bakal timpa aja langsung. Jadi untuk filter yang sama ini kita akan masukkan lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi perintah yang kita pakai sama, tinggal kita track back aja input. Nah, ini dari inputnya kan kita akan memblokir, kita akan mendrop koneksi dari CyberWeb web server ke port 22 kita. Tinggal kita drop. Lalu sama lagi yang satunya ini di port 22 CyberWeb client drop, enter. Sekarang kalau kita lihat, nah jadi begini dia, SSH-nya ada di sini, lalu ini FTP, ini SSH lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke, lalu block FTP access. Oh, ini sudah tadi. Nah, ini sudah kita kerjakan. Nah, sekarang tinggal yang nomor 5. Troubleshoot why CyberWeb client can access FTP service in CyberWeb web server with call. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini kan artinya kita main dari sisinya ini ya, si web server sama klien. Pertanyaannya adalah kenapa si klien ini tidak bisa melakukan call ke CyberWeb web server. Nah, kita lihat ya. Nah, dia lagi mencoba nih akses web servernya ini dari web server tadi. Kita coba lihat kontennya, tapi tidak bisa nih, connection refuse. Nah, kalau dari segi CyberWeb web server, artinya ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan. Yang pertama, apakah ada filter di sini? Apakah ada filter yang memblokir koneksinya si CyberWeb client? Si CyberWeb client untuk mengakses punyanya? Atau mungkin service HTTP-nya belum jalan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngecek, seperti biasa, kita di IP tables ini saya flush dulu. Nah, ini saya takutnya ada filter-filter yang lain yang memblokir dia di sini. Ini IP tables, kita cek. Nah, ini kan tidak ada nih, kosong. Artinya ini bisa langsung nembak ke sini. Nah, cuma kalau kita jalankan lagi, dia masih belum bisa. Nah, kita pertanyakan jangan-jangan service HTTP-nya belum jalan. Ini kita pakai sudo, kita ngecek ya. etc initd. Lalu untuk HTTP kayaknya yang dipakai di sini kan Apache nih. Kalau kita lihat ada Apache 2 di sini. Nah, ini kalau kita lihat Apache 2 status. Nah, Apache 2-nya belum running, belum berjalan. Artinya memang dari HTTP servernya ini belum jalan, tinggal kita jalankan aja. Jadi pakai perintah sudo etc initd Apache 2 restart. Atau di start juga boleh. Nah, sekarang sudah berjalan nih, kalau kita lihat statusnya dia sudah jalan tuh, Apache 2 is running. Terus kalau kita call pakai yang di sini CyberWeb client, nah dia sudah ada. Mantap. Artinya sudah selesai ya untuk yang nomor 1 sampai 5. Tinggal kita grade lagi. Nah, ini sekarang the moment of truth. Kita lihat nih bagaimana hasilnya. Nah, ini kita jalankan yang di sini ya, di sebelah kiri. Ini CyberWeb CTL grade lab 03. Muhammad Rizky. Mohon maaf ya kalau teman-teman kalau saya agak buru-buru buat pengecekannya di sini. Nah, kenapa dia ini troubleshooting HTTP access on CyberWeb web server ini sebenarnya sudah selesai. Kenapa dia tidak mau? Ini buktinya sudah bisa mengakses.
Apakah kita perlu tambahkan filter rules di sini untuk dia mau? Oh, live intake kenapa itu? Oh, wow. Nah, sepertinya masih ada kendala di sini. Nah, saya akan coba buatkan satu filter yang mengizinkan Cyber client ini untuk koneksi ke Cyber web server. Jadi di web server kita akan buat sebuah filter. Coba saya tes dulu. Sudo ip tables -a input lalu -p tcp -d port ini 80. Source-nya datang dari Cyber client. Lalu actionnya accept. Oke, ini kalau kita coba call lagi masih ya. Coba saya grade ulang. Nah, oke, sudah 100. Jadi tadi tambahannya kita buatkan satu filter dari segi web servernya untuk mengizinkan akses port 80 dari yang datang dari Cyber client. Jadi ini untuk perintahnya teman-teman. Nah, oke, alhamdulillah sudah selesai. Tinggal 20 menit lagi waktu saya buat jalan ini. Aduh. Semoga sempat terupload di jalan. Oke, teman-teman, jadi untuk pengerjaan challenge yang ini, yang challenge 2, lecture 5 ini sudah selesai. Alhamdulillah nilainya kita 100. Jadi kalau teman-teman ada kendala saling diskusi aja di grup nanti. Semangat belajar, jangan putus asa. Semoga puasanya lancar. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.